semua sel kita itu perilakunya sama. Bahwa ada yang namanya natrium dan kalium yang keluar masuk. Itu mempertahankan eksistensi dari sel ini. Ya. Natrium itu masuk secara pasif, terus dipompa keluar secara aktif. Kalium itu keluar secara aktif, pasif, dipompa masuk secara aktif itu. Nah, itu yang namanya ada natrium kalium pump, itu pompa natrium kalium. Itu penting karena yang namanya aktivitas sel itu harus ada perbedaan yang namanya perbedaan voltase ya. Voltase antara di dalam dan di luar sel itu. Sebesar 0,68 milivolt itu ya, itu. Terjadi depolarisasi dan repolarisasi lagi dan keluar masuknya kalsium itu dipompa oleh yang namanya energinya yang dari glukosa. Semua sel itu bahan bakarnya ya glukosa itu tadi itu ya. Jadi di mitokondria kita itu glukosa itu diubah menjadi 38 ATP kalau ada oksigen itu ya. Jadi glukosa itu langsung diubah menjadi asam pirufat plus 2 ATP. Nah, kalau ada oksigen yang namanya asam pirufat itu masuk dalam siklus Krebs itu ya. Nah, siklus Krebs kalau tidak ada oksigen, jadi 1 mol glukosa hanya menghasilkan 2 ATP plus asam laktat itu. Asam pirufat berubah jadi asam laktat. Nah, itu bukan hanya membuat sel berhenti bekerja, tapi rusak sel ini ya. Karena apa? Natrium masuk secara banyak, kalsium masuk banyak. Setiap kalsium dan natrium masuk, dia menarik air. Jadi bengkak sel ini. Makin lama makin bengkak, terus lisis, mati. Yang namanya nekrosis itu. Dan sel yang mati tidak akan terbentuk lagi. Gitu ya. Nah, otak kita itu, jaringan otak kita, tidak mempunyai cadangan glukosa dan tidak mempunyai cadangan oksigen. Begitu aliran darah berhenti, 90 detik setelah itu sel kita akan mati gitu. Sementara tadi itu bekerjanya ya melihat, mendengar, merasakan gitu ya, emosi, logika itu pusatnya di otak semua itu. Memori gitu. Jadi kalau misalkan orang itu mati ya udah nggak ingat apa-apa, otaknya rusak gitu ya. See nothing, hear nothing, feel nothing, itu tidak merasakan apa-apa itu. Bahkan nyeri aja tidak bisa merasakan. Itu yang namanya mati. Kalau misalkan ada NDE, near death experience. Near death experience kalau kamu tanya, itu seragam mesti jawabannya gitu. Itu seragam, itu sesuai dengan keyakinannya. Jadi dia mimpi selama itu, dan orang mimpi itu artinya belum mati gitu. Nah, kalau kemudian ada orang yang katanya mati, terus dia bisa menceritakan pengalamannya pada saat dia itu dikira mati itu, justru itu bukti bahwa otaknya masih bekerja, dan itu bukti bahwa dia belum mati gitu. Pengalaman seragam itu karena mereka terbiasa mendengarkan kalau ada orang mati suri itu gini, memorinya sama gitu. Coba kalau dia tidak pernah mendengarkan cerita-cerita kayak gitu ya enggak itu. Misalnya orang Inggris mati suri itu, masa iya dia ketemu Sunan Kalijogo, orang pernah dengar ceritanya aja enggak gitu ya. Bahkan terus kemudian ada yang menjadi pemimpin sekte atau pemimpin agama tertentu, ya nggak apa-apa. Itu kan seperti gini ya. Kalau kamu mengalami sesuatu yang kamu anggap spiritual, itu tergantung bagaimana kamu mengkomunikasikan ke masyarakat. Kalau kamu berhasil mengkomunikasikan pengalamanmu tadi itu,
kamu bisa dianggap nabi atau paling apes jadi wali gitu ya. Tapi kalau kamu tidak berhasil mengkomunikasikan, kamu dianggap gila bahkan masuk penjara itu. Lah orang dia pengalaman gitu ya. Dia pengalaman aja, itu pengalaman ketemu sama malaikat sopo lah. Itu siapa kalau Lia Eden itu namanya? Malaikatnya namanya siapa? Ya udah nggak usah sebut lah itu ya. Nah, karena dia tidak berhasil mengkomunikasikan dengan orang-orang di Indonesia, dia masuk penjara lah dia gitu. Di awal-awal itu ya ada orang yang sampai diusir sampai kemana-mana gitu ya. Akhirnya ya ada yang jadi pemimpin besar sekte, pemimpin besar agama ya ada itu. Itu masalah bagaimana mengkomunikasikan pengalamannya. Kalau banyak orang yang percaya ya bisa jadi nabi atau bahkan minimal wali lah itu ya, minimal wali atau sakti lah ini ya. Itu minimal. Kalau banyak yang nggak percaya, banyak yang marah ya bisa dimarahi, kamu dianggap gila, dimasukkan penjara gitu ya. Nah, gitu itu bagaimana cara seseorang itu mengkomunikasikan pengalamannya itu kepada orang, dan pengalaman itu kan ada pengalaman objektif, ada pengalaman subjektif, ada pengalaman intersubjektif itu. Aku ngomong begini misalkan 1 jam ini bukan lantas terus orang Indonesia itu nggak percaya sama mati suri ya, enggak, yang percaya ya percaya aja gitu ya. Karena otak manusia itu pada dasarnya kalau keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, bukan lantas dia merevisi keyakinannya, enggak. Pada umumnya itu faktanya diabaikan. Itu iya, cara kerja otak kayak gitu ya. Hanya orang-orang gila kayak saya ini yang sering merevisi keyakinan pada saat keyakinan dibenturkan fakta. Loh, salah ya? Iya. Oh, berarti keyakinanku salah. Gitu. Kan hanya orang gila yang kayak gini kan dimusuhin orang banyak jadinya ya gitu. Jangan ketawa kamu dan itu mimpi itu katanya orang Jawa ada 3. Titioni, Gondoyoni, Pospotajem katanya orang Jawa. Tapi kalau Ibnu Sirin ya beda lagi gitu ya. Ibnu Sirin menafsir mimpi itu beda. Kalau orang Jawa itu mimpinya jam berapa? Ya kira-kira jam 8 sore. Wah, nggak ada artinya itu ya. Kalau para esok dekat-dekat pagi itu ada artinya. Itu namanya Pospotajem. Mimpinya apa? Digigit ular. Ularnya kecil apa besar? Kecil. Oh, nggak ada artinya. Kalau gede ada artinya. Ya itu kan katanya orang Jawa itu ya. Jadi menafsir mimpi itu ya. Pertanyaannya adalah misalkan itu mimpinya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu. Sebelum bertanya mimpi tentang Nabi Yusuf, ada pertanyaan yang lebih esensial. Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf ini benar-benar ada apa enggak sih? Itu pertanyaannya harusnya itu ya itu. Ya dibuktikan dulu dia ada benar apa enggak gitu ya. Kalau iya ya kapan mimpinya, ada di suratnya di mana itu, ada dia menulis surat kemudian saksinya siapa gitu. Ya, itu dulu. Tapi mimpi kita itu tidak pernah tentang masa yang akan datang. Coba sekarang itu ada enggak tahun 2017 ada orang mimpi soal COVID-19? Nggak ada gitu. Nggak ada. Yang dimimpikan adalah hal-hal yang pernah dilihat dia, pernah didengar dia. Misalkan virus SARS, misalkan, oh saya mimpi flu burung akan, nggak apa-apa karena flu burung sudah ada tahun 2003 gitu ya. Bahwa mimpi itu acak, iya. Pada umumnya mimpi tidak koheren pada umumnya, tapi ada mimpi yang koheren. Gitu ya. Mimpi itu adalah pada dasarnya dia itu merekol memori kita. Ini mimpi. Misalnya saking kepinginnya ini gitu ya. Itu. Wah, saya tadi malam mimpi makan rawon setan. Tanda apa itu? Pertanda apa Pak Dokter? Itu tanda bahwa kamu tidur pules. Itu sebetulnya itu. Itu kalau jawaban kedokteran. Ya enggak napas gitu. Ya enggak napas. Enggak napas itu dia mati kan gitu ya. Enggak napas terus kemudian detak jantungnya enggak ada ya dia mati gitu ya. Nah, biasanya untuk memastikan itu jangan keburu-keburu dikubur gitu ya. Nah, masalahnya adalah itu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mengharuskan mengubur cepat-cepat itu. Oh, udah, wah, ayo cepat dikubur ini harus disegerakan ini apa namanya? Orang meninggal. Oh ya, waktu dimandikan bangun. Lah ya memang belum mati gitu ya. Kalau misalkan detak jantungnya sudah tidak ada, didengarkan pakai ada aktivitasnya pelan banget itu ya. Dan yang jelas adalah otaknya masih bekerja. Nah, kalau kita memastikan ya itu tadi dengan EKG gitu. Tapi pada umumnya ya kalau detak jantungnya sudah tidak ada, apalagi dipasang monitor jantung sudah flat gitu, ya mati ya udah mati gitu ya. Tapi belum tentu itu.
itu. Karena itu aktivitas jantung. Ya. Aktivitas otak kan belum pernah direkam itu. Ya. Ya, gitu. Itu ya jawabannya.